Ketika pemerintah Tiongkok Daratan dilanda kepanikan hebat, seorang jurnalis Tiongkok Daratan yang terkenal membuat masalah besar selama siaran langsung. Alasannya adalah, saat ia sedang meliput berita di Indonesia, ia justru mengungkap perbandingan yang sebenarnya antara Indonesia dan Tiongkok Daratan di tengah acara siaran langsung. Setelah acara tersebut ditayangkan, netizen Tiongkok marah besar. Video tersebut dengan cepat menjadi viral di semua media dan platform media sosial. Bahkan pemerintah Tiongkok pun tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Mereka harus segera turun tangan untuk membereskan situasi. Apa yang dilihat jurnalis ini di Indonesia? Apa yang ia katakan hingga membuat semua orang terkejut? Nama saya Budi, seorang jurnalis senior di saluran ekonomi global Tiongkok Daratan, lahir dan besar di Beijing. Saya telah meliput berita ekonomi selama 12 tahun. Banyak orang percaya pada analisis ekonomi saya, terutama karena saya terkenal dengan kritik tajam saya terhadap kondisi ekonomi negara-negara tetangga. Jika dibandingkan dengan Tiongkok Daratan, ekonomi macan Asia itu tidak layak dibicarakan lagi, itu hanyalah masa lalu. Kata-kata saya dalam siaran langsung minggu lalu membuat penonton sangat bersemangat. Media sosial kami dipenuhi dengan artikel yang mengatakan bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Rekan-rekan kerja saya juga memandang Indonesia sebagai tempat yang sudah ketinggalan zaman. Budi, apa topik selanjutnya yang akan kita garap? Tanya produser kepada saya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak saya. Saya sudah banyak bicara tentang Indonesia, tetapi belum pernah mengunjunginya sendiri. Semua informasi yang saya dapatkan hanya dari media lain atau desas-desus. Saya ingin membuat liputan khusus tentang Indonesia, mewawancarai langsung di sana. Produser saya terbelalak. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuat liputan khusus tentang Indonesia? Saya ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri seberapa jauh ekonomi Indonesia tertinggal dari Tiongkok Daratan, tetapi jauh di lubuk hati, saya punya pikiran lain. Seperti apa Indonesia yang sebenarnya? Rasa ingin tahu ini muncul. Keesokan harinya, di ruang editing, Sakti junior saya, menghampiri saya. Bang, apakah pergi ke Indonesia ide yang bagus? Saya dengar akhir-akhir ini orang Indonesia tidak terlalu suka dengan orang Tiongkok. Jangan khawatir, Sakti. Saya seorang jurnalis. Melihat dengan mata sendiri dan menilainya sendiri adalah pekerjaan saya. Dan akhirnya, jadwal perjalanan liputan 10 hari ke Indonesia pun ditetapkan. Tujuannya adalah Jakarta. Saya berniat untuk masuk ke jantung negara Indonesia, yang pernah dijuluki sebagai macan Asia. Sehari sebelum keberangkatan, saya memposting pesan di media sosial Tiongkok, saya akan melihat wajah asli Indonesia. Mohon terus ikuti. Banyak penggemar yang berkomentar dan memberikan dukungan. Pada saat yang sama, ada juga komentar seperti, tolong ungkap keterbelakangan Indonesia untuk kami lihat. Saat memesan tiket pesawat, hotel, dan merencanakan wawancara, di lubuk hati saya masih ada pertanyaan. Apakah yang selama ini saya katakan itu benar? Tetapi saya menggelengkan kepala dengan cepat untuk menyingkirkan pikiran itu. Tiongkok telah jauh melampaui Indonesia secara ekonomi. Ini adalah fakta yang semua orang tahu. Saat berkemas, saya berpikir bahwa liputan kali ini akan menjadi tonggak penting dalam karir saya. Saya akan menjadi jurnalis Tiongkok pertama yang mengungkap kebenaran tentang negara itu. Saya mempersiapkan segalanya dan menuju ke Bandara Internasional Beijing. Saat itu, saya belum tahu betapa terkejutnya saya dengan liputan ini, dan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Indonesia kali ini akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Sejak detik pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, segalanya berbeda dari yang saya perkirakan. Begitu turun dari pesawat dan melangkah masuk ke terminal penumpang, saya terkesan dengan kebersihan dan sistem yang efisien. Sistem imigrasi otomatis bekerja lebih cepat dan akurat daripada yang pernah saya lihat di Tiongkok. Inikah Indonesia? Terlihat lebih modern dari Tiongkok, pikir saya. Saya keluar dari bandara dan memanggil taksi. Sopirnya menyapa saya dalam bahasa Mandarin. Selamat datang. Dari Tiongkok ya? Saya menjawab dengan terkejut. Iya, dari Beijing.
Anda bisa berbahasa Mandarin juga? Akhir-akhir ini banyak tamu dari Tiongkok, jadi saya belajar sedikit. Mau kemana, Pak? Saya menyebutkan nama hotel saya di pusat kota Jakarta. Saat taksi melaju di jalan tol, saya mengamati pemandangan di sepanjang jalan dengan saksama. Jalanan yang bersih, mobil-mobil yang berjalan dengan tertib, dan yang paling penting, langit yang sangat cerah. Udaranya lebih baik dari yang saya kira, kata saya. Sopir taksi tersenyum dan menjawab, jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Bagaimana di Tiongkok? Saya terdiam sejenak, teringat akan kabut asap di Beijing, memalukan untuk membandingkannya. Saat memasuki pusat kota Jakarta, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat, bangunan modern dengan desain yang elegan, toko-toko dengan dekorasi yang berkelas, dan papan iklan merek-merek terkenal dunia berjejer rapi. Gambaran Indonesia yang ekonominya terpuruk seperti yang disajikan media Tiongkok tidak terlihat sama sekali. Ini kawasan Sudirman, Pak, kata sopir itu. Kota yang sangat maju, ya, kata saya. Mendengar pujian saya, sopir itu hanya tersenyum. Setelah check-in di hotel dan beristirahat sejenak, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar. Jalanan bersih, orang-orang berpakaian modis, persis seperti yang saya lihat di sinetron Indonesia. Saya masuk ke sebuah kedai kopi di dekatnya. Dan ketika saya memanggil pelayan untuk memesan, dia menyapa saya dalam bahasa Inggris. Can I help you, sir? Saya dari Tiongkok, tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Pak. Kami juga punya menu dalam bahasa Mandarin sederhana. Ketika menerima menu dalam bahasa Mandarin sederhana, saya sangat terkejut. Di negara kami, sulit menemukan layanan seperti ini untuk orang asing. Sambil menyeruput kopi dan membuka laptop untuk memeriksa jadwal hari ini, besok saya ada janji untuk mengunjungi kantor pusat Salim Group. Berencana untuk membandingkannya dengan pesaing di Tiongkok seperti Huawei. Mata saya melirik sekelompok remaja di meja sebelah yang sedang belajar dengan serius. Mereka menggunakan laptop, tablet, dan ponsel pintar untuk bekerja dengan efisien. Pemandangan seperti ini juga bisa dilihat di Beijing, tetapi di sini sepertinya semua orang seperti itu. Indonesia ini lebih maju dari yang saya kira, saya bergumam pada diri sendiri. Keluar dari kedai kopi, dalam perjalanan kembali ke hotel, saya mengirim pesan kepada Sakti, baru hari pertama sudah menemukan banyak hal menakjubkan. Indonesia tidak seperti yang kita pikirkan, Sakti membalas dengan cepat. Abang sudah dicuci otak ya? Hahaha. Saya tertawa dan membalas, tidak, hanya mengatakan yang sebenarnya. Besok kalau ada hal lain, akan aku ceritakan. Kembali ke kamar hotel, saya memandang pemandangan malam Jakarta dari jendela sambil berpikir, ini baru permulaan. Kita tidak boleh tertipu oleh penampilan luar. Untuk melihat Indonesia yang sebenarnya, kita harus melihat lebih dalam. Tetapi di lubuk hati, prasangka saya mulai goyah. Saya bangun pagi-pagi dan pergi ke kedai kopi dekat hotel untuk mempersiapkan rencana wawancara sebelum mengunjungi Salim Group. Kedai kopi itu bersih dan dekorasi interiornya modern. Saya duduk, membuka laptop, dan memesan, kopi Americano 1, ya, mumpung sudah di Indonesia. Saya ingin mencoba berbicara bahasa Indonesia. Pelayan itu mengangguk dengan senyum cerah dan mengantarkan kopi ke meja saya. Sambil berkata dalam bahasa Mandarin, kopi Anda, Pak. Meskipun aksennya sedikit aneh, usahanya membuat saya terkesan. Terima kasih, jawab saya dalam bahasa Mandarin. Dia tersenyum senang. Saat saya sedang mencari informasi tentang Salim Group di laptop, tiba-tiba seorang pria Indonesia di meja sebelah menyapa saya. Anda dari Tiongkok daratan? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Iya, dari Beijing. Bagaimana Anda tahu? Tadi saya dengar Anda berbicara bahasa Mandarin. Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Dari percakapan dengannya, saya belajar banyak tentang lingkungan bisnis di Indonesia dan Tiongkok. Dia tidak berbicara negatif tentang Tiongkok sama sekali, malah memuji pertumbuhan Tiongkok yang pesat, yang sangat berbeda dari desas-desus bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Setelah selesai mengobrol,
Ketika saya hendak membayar, saya menyadari dompet saya hilang. Saya mencari di seluruh saku celana dan tas selempang saya, tetapi tidak menemukannya. Keringat dingin mulai bercucuran. Kartu-kartu penting, uang tunai, dan kartu identitas saya ada di dalamnya semua. Saya segera menelepon Sakti. Dompetku hilang. Sepertinya aku harus kembali mencari di tempat-tempat yang aku kunjungi kemarin. Bang, sekarang mungkin sudah tidak bisa ditemukan. Saya dengar di Indonesia juga banyak pencopet. Kata-kata Sakti membuat saya semakin putus asa. Saat saya hendak menyerah dan kembali ke penginapan, pelayan kedai kopi itu memanggil saya. Permisi. Pak. Bapak ketinggalan dompet? Saya menoleh, pelayan yang sama berlari membawakan dompet saya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saya membuka dompet, kartu dan uang tunai semuanya utuh. Terima kasih banyak. Di mana Anda menemukannya? Tergeletak di wastafel toilet. Pak. Untungnya saya ingat wajah Bapak. Jadi saya menemukannya. Senyumnya membuat saya merasakan kebaikan yang tulus. Saya ingin memberinya tips sebagai ucapan terima kasih, tetapi dia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Pak. Ini sudah tugas saya. Saat itu, saya tidak bisa tidak berpikir, apakah hal seperti ini bisa terjadi di Tiongkok? Jujur saja, jika kehilangan dompet di Beijing, seberapa besar kemungkinan untuk kembali? Sejujurnya, sangat kecil. Di dalam taksi menuju kantor pusat Salim Group, saya menelepon Sakti lagi. Dompetnya ketemu. Pelayan kedai kopi yang mengembalikannya. Benarkah? Bang, beruntung sekali. Bukan keberuntungan, tapi kejujuran orang-orang di sini. Sekarang, pandanganku terhadap Indonesia sudah banyak berubah. Sakti terdiam sejenak, lalu berkata, Bang, jangan cepat mengambil kesimpulan. Seorang jurnalis harus objektif. Tentu saja. Tapi objektivitas adalah melihat kebenaran apa adanya. Coba pikirkan. Selama ini, seberapa objektif pandangan kita terhadap Indonesia? Taksi tiba di depan kantor pusat Salim Group. Saya berdiri sejenak di depan gedung yang megah itu, berpikir, kebenaran apa lagi yang akan saya temukan di sini? Saya masuk ke lobi sesuai waktu janji dengan tim humas Salim Group. Resepsionis menyapa saya dengan ramah. Dia menyebut nama saya dengan aksen Mandarin yang benar. Meskipun ini detail kecil, persiapan seperti ini membuat saya terkesan. Selamat datang, Pak Budi. Sebelum memulai kunjungan, kami memiliki prosedur keamanan. Mohon kerjasamanya. Saya diberi buku panduan berbahasa Mandarin dan melewati prosedur keamanan, kemudian menuju ke bagian penting dari Salim Group. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih canggih dari yang saya bayangkan. Dalam hati, saya mulai mengakui bahwa Tiongkok masih membutuhkan waktu lama untuk bisa mengejar. Ini adalah titik awal di mana prasangka saya mulai runtuh. Setelah selesai mengunjungi Salim Group, saya pergi ke sebuah kafe dengan pemandangan Cakrawala Jakarta. Saya membuka laptop untuk merangkum materi wawancara hari ini. Melihat teknologi dan pusat penelitian canggih milik Salim Group membuat saya terkejut. Ini sangat berbeda dengan citra Indonesia yang kehilangan daya saing seperti yang diberitakan media Tiongkok. Bagaimana cara menulis berita ini? Saya duduk sambil menyeruput minuman di dekat jendela, memandangi pemandangan kota. Gambaran matahari terbenam yang terpantul di gedung-gedung kaca sangat indah. Saya ingin mengambil foto, jadi saya merogoh saku, tetapi kamera saya hilang. Sial, kemana kameranya? Saya mencari di seluruh tubuh, di dalam tas, dan di sekitar saya, tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba saya teringat taksi yang saya naiki. Mungkin jatuh di sana. Kehilangan kamera di Indonesia, habislah sudah. Jika kehilangan kamera di Tiongkok, sebagian besar tidak akan kembali, terutama jika hilang di taksi. Meski begitu, saya mencoba pergi ke kantor polisi dengan sedikit harapan. Ketika masuk ke kantor polisi, seorang polisi muda menyapa saya dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa dibantu? Saya kehilangan kamera di taksi. Saya orang Tiongkok, tidak tahu harus berbuat apa. Polisi itu tersenyum ramah.
Jangan khawatir, Pak. Saya akan coba hubungi perusahaan taksi. Bisa tolong sebutkan titik penjemputan, tujuan, dan waktu naik taksi kemarin? Dari informasi yang saya berikan, polisi itu menelepon beberapa perusahaan taksi, tidak sampai 10 menit. Dia tersenyum dan mengangguk. Kabar baik. Pak, sudah ditemukan. Sopirnya menyimpan kamera Anda. Sekarang dia sedang dalam perjalanan ke sini. Benarkah? Ke sini? Iya, Pak. Mungkin sekitar 30 menit lagi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Hal seperti ini mustahil terjadi di Tiongkok. Polisi itu membuatkan teh untuk saya dan menyuruh saya menunggu. Tepat 25 menit kemudian, sopir taksi itu tiba di kantor polisi. Dia menyerahkan kamera saya dan mengatakan bahwa kamera itu jatuh di celah jok. Untung ketemu lebih dulu. Saya ingin memberinya uang sebagai tanda terima kasih, tetapi sopir itu menolak. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Polisi itu juga tersenyum dan berkata, di Indonesia, menemukan barang hilang lalu menyerahkannya ke polisi atau mengembalikannya ke pemilik adalah hal yang biasa. Bagaimana mungkin? Saya bergumam pada diri sendiri. Keluar dari kantor polisi saya menelepon Sakti. Menemukan barang hilang lagi. Kali ini kamera. Abang benar-benar beruntung. Bukan keberuntungan, tapi sistem dan kejujuran orang-orang di sini. Sekarang aku sedang mengalami hal-hal yang luar biasa. Hari berikutnya, saya mengunjungi beberapa perusahaan rintisan, startup. Perwakilan dari salah satu startup menceritakan pengalamannya menembus pasar global hanya dalam waktu 1 tahun. Meskipun Indonesia negara yang besar, kami berpikir besar dengan panggung dunia sebagai target. Kami tidak bersaing dengan ukuran, tetapi dengan teknologi dan kreativitas. Saya kagum dengan kepercayaan dirinya. Di Tiongkok, kami seringkali hanya memikirkan pasar domestik, tetapi orang-orang ini menargetkan pasar global sejak awal. Startup lain dimulai dari 2 orang, tetapi sekarang telah berkembang menjadi 100 karyawan. Perwakilannya berkata, kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat, belajar dengan cepat, itu yang lebih penting. Mentalitas seperti ini, tampaknya menjadi rahasia ketahanan dan kemampuan beradaptasi Indonesia yang cepat. Meskipun pernah mengalami krisis ekonomi, mereka selalu kembali lebih kuat. Sore harinya, kembali ke hotel, saya membuka laptop untuk merangkum materi wawancara yang telah berlalu dan menemukan bahwa arah liputan yang saya siapkan sangat berbeda dengan kenyataan yang saya temui. Saya datang untuk menunjukkan kemunduran ekonomi Indonesia, tetapi yang saya lihat sejauh ini justru sebaliknya. Saya mengirim pesan kepada Sakti. Indonesia yang kulihat sampai saat ini, sangat berbeda dari yang kita ketahui. Besok ada janji mengunjungi Pertamina. Tidak tahu akan ada kejutan apa lagi. Sakti menjawab, Bang, jangan terlalu terbawa suasana di sana, stasiun kita mengharapkan laporan yang objektif. Kata-kata itu membuat saya berpikir sejenak. Laporan yang objektif, kalau begitu, menyajikan kebenaran apa adanya seharusnya yang terbaik. Saya memandang pemandangan malam Jakarta dari jendela sambil merencanakan wawancara untuk besok. Sekarang saya bukan lagi hanya seorang jurnalis yang ingin membuktikan kemunduran Indonesia, tetapi seorang jurnalis yang melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran. Ketika tiba di lembaga penelitian milik Pertamina, saya kembali terkesan dengan area yang luas dan bangunan yang modern, media Tiongkok. Hanya memberitakan bahwa Pertamina sedang berjuang di pasar global. Pak Surya, seorang eksekutif tingkat tinggi, menyambut saya dengan hangat. Selamat datang. Pak Budi, hari ini saya akan menunjukkan potensi teknologi Pertamina secara langsung. Ketika masuk ke lembaga penelitian, saya melihat berbagai penelitian canggih, mulai dari teknologi otomatisasi hingga kecerdasan buatan dan robotika, khususnya, teknologi energi bersih dan produksi bahan bakar nabati Pertamina berada di level tertinggi dunia. Saat ini Tiongkok mungkin tumbuh pesat di pasar kendaraan listrik, tetapi dalam hal energi alternatif, kami masih memimpin, kata Pak Surya dengan percaya diri. Mengapa fokus di bidang ini? Tanya saya. Daya saing di masa depan terletak pada kualitas, bukan kuantitas.
Kami menargetkan kualitas ala Indonesia yang diakui dunia. Mendengar penjelasannya, saya membandingkannya dengan strategi sektor industri di Tiongkok. Sebagian besar kami menekankan produksi massal, tetapi Indonesia sedang merintis kemungkinan yang lebih beragam. Tidak bisa dipercaya Indonesia adalah negara yang begitu maju secara teknologi, saya bergumam pada diri sendiri. Saat istirahat makan siang, Pak Surya membawa saya ke kantin perusahaan, yang mengejutkan. Di sana saya melihat banyak insinyur asing. Kami terbuka untuk talenta dari seluruh dunia. Kemampuan lebih penting daripada kebangsaan. Di Tiongkok, mempekerjakan orang asing bukanlah hal yang mudah, tetapi Indonesia jauh lebih terbuka. Saya belajar bahwa keragaman mengarah pada inovasi. Sore harinya, saya mengunjungi pusat desain Pertamina. Pemandangan para desainer yang bertukar pikiran secara bebas dan berdebat membuat saya terkesan. Tidak ada hierarki, semua orang bertukar pendapat secara setara, yang berbeda dari perusahaan di Tiongkok. Kami sedang beralih dari budaya vertikal ke budaya horizontal dengan cepat, jelas kepala pusat desain. Kreativitas akan berkembang dalam lingkungan yang bebas. Dalam perjalanan kembali, pimpinan itu bertanya kepada saya, "Pak Budi, bagaimana kesan pertama Anda terhadap Indonesia?" Saya menjawab jujur. Sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Di Tiongkok, ekonomi Indonesia dianggap sedang bermasalah. Pak Surya tersenyum dan berkata, "Tentu, kami juga punya tantangan dan masalah. Tetapi mengubah krisis menjadi peluang adalah DNA orang Indonesia." Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya menelepon Sakti. Hari ini juga menemukan hal yang menakjubkan. Perusahaan di Indonesia sedang bersiap untuk masa depan dengan teknologi. "Bang, sepertinya itu bukan laporan yang diinginkan stasiun TV kita." Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tugasku adalah melaporkan kebenaran." Berita mengatakan ekonomi Indonesia sedang terpuruk, tetapi yang kulihat sekarang sangat berbeda. Malamnya, saya mengunjungi stasiun televisi Metro TV dan bertemu dengan produser acara ekonomi. Dia berbicara tentang realitas ekonomi Indonesia secara blak-blakan. "Kami juga punya banyak masalah. Pengangguran di kalangan anak muda, harga rumah yang tinggi, masyarakat yang menua. Tapi kami tidak menutupi masalah ini. Kami membawanya untuk diperdebatkan secara terbuka." Saya terkesan dengan keterus-terangannya. Di Tiongkok, kami cenderung lebih banyak menutupi masalah ekonomi daripada mengakuinya. "Transparansi adalah titik awal untuk penyelesaian masalah," kata saya. Produser itu mengangguk. "Benar. Kami mengakui masalah dan bersama-sama mencari solusinya." Kembali ke hotel. Sambil merangkum materi wawancara hari ini, saya berpikir, jika saya ingin menyampaikan kebenaran, saya harus meninjau kembali setiap kata yang pernah saya ucapkan tentang Indonesia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Dalam sisa waktu liputan ini, saya ingin memahami Indonesia lebih dalam lagi. Saya mengunjungi stasiun televisi Metro TV seperti yang telah direncanakan. Saya ingin melihat sendiri di balik layar produksi berita tentang Indonesia yang pernah saya tonton di Tiongkok. Di lobi Metro TV, Ibu Sita, seorang produser, keluar menyambut saya. "Selamat datang, Pak Budi. Hari ini kami telah menyiapkan tur stasiun dan wawancara untuk Anda." Saya mengunjungi berbagai bagian stasiun, mulai dari ruang berita, studio, hingga ruang editing. Terutama suasana ruang berita yang terbuka membuat saya terkesan. Para jurnalis berdebat dengan antusias untuk mempersiapkan laporan berita. "Apakah di sini bekerja 24 jam?" tanya saya. "Iya. Berita tidak pernah libur. Kami berusaha menyajikan informasi yang paling akurat kepada pemirsa setiap saat." Kami pindah ke ruang wawancara dan duduk berbincang dengan Ibu Sita. Dia tertarik dengan pengalaman saya di media Tiongkok. "Pak Budi, di Tiongkok, berita tentang Indonesia biasanya disajikan dari sudut pandang apa?" Saya menjawab jujur. "Sebagian besar menyajikan kelemahan ekonomi Indonesia atau bagian yang tertinggal dalam persaingan dengan Tiongkok." Saat menulis berita seperti itu, apakah Anda pernah mengunjungi Indonesia secara langsung? Belum pernah. Sebenarnya,
Ini adalah pertama kalinya. Ibu Sita mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi menghakimi. Begitukah? Lalu dalam kunjungan kali ini, adakah yang berbeda dari yang Anda harapkan? Saya berpikir sejenak lalu menjawab, jujur saja, hampir semuanya berbeda. Indonesia jauh lebih maju dari yang saya kira. Orang-orangnya juga baik dan jujur. Ada pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Apakah sentimen anti-Tiongkok di Indonesia sangat kuat? Tanya saya. Ibu Sita berpikir sejenak lalu menjawab, itu hanya gambaran yang diciptakan media. Orang Indonesia sebenarnya tidak seperti itu. Tentu saja ada beberapa konflik karena masalah politik dan sejarah, tetapi masyarakat umum tidak memusuhi orang Tiongkok. Sebaliknya, banyak orang Indonesia yang tertarik dengan budaya Tiongkok dan memiliki banyak teman orang Tiongkok. Mendengar jawabannya, saya mulai menyadari betapa berprasangkanya media Tiongkok. Kami menonjolkan konflik dan sisi negatif untuk mengejar rating. Apakah kami sedang melaporkan kebenaran? Saya bertanya pada diri sendiri dalam hati. Setelah itu, Ibu Sita mengatur agar saya bisa berdiskusi dengan jurnalis internasional Metro TV. Mereka menunjukkan pandangan yang seimbang tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Kadang-kadang kami juga memberitakan tentang Tiongkok dengan prasangka, salah seorang jurnalis mengakui, tapi belakangan ini, kami berusaha untuk saling memahami lebih dalam. Saya terkesan dengan keterus-terangan dan introspeksi diri mereka. Sebagai jurnalis internasional, saya merasa saya juga perlu meninjau kembali diri saya sendiri. Malamnya, Ibu Sita mengajak saya makan malam di sebuah restoran Indonesia tradisional. Saya mencicipi berbagai hidangan, seperti nasi goreng, rendang, dan sate ayam. Kami berbicara tentang budaya kuliner Indonesia. Bagaimana makanan Indonesia disajikan di Tiongkok? Tanyanya. Terkenal hanya karena makanannya yang pedas. Tapi setelah mencicipinya hari ini, saya baru tahu bahwa rasanya jauh lebih beragam dan mendalam. Makanan juga sama. Gambaran yang didapat dari media dan pengalaman nyata bisa berbeda, katanya sambil tersenyum. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, betapa selama ini saya menilai Indonesia hanya dari informasi yang dangkal, dan bahkan menyebarkannya kepada pemirsa. Saya merasa sangat bersalah. Saya mengirim pesan kepada Sakti. Hari ini mengunjungi stasiun TV Indonesia. Mereka melakukan introspeksi diri tentang pemberitaan mereka. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan. Sakti membalas singkat. Nanti kalau abang sudah kembali, ceritakan banyak ya. Saya memandang langit malam Jakarta dari jendela hotel sambil berpikir, sebagai seorang jurnalis. Apakah saya menyampaikan kebenaran atau hanya menyampaikan cerita yang ingin didengar orang? Pikiran-pikiran ini berputar di kepala saya. Saat perjalanan liputan akan berakhir, saya merasakan tanggung jawab untuk membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar laporan berita. Di hari terakhir, saya memutuskan untuk mengunjungi Monumen Nasional, Monas, yang merupakan ikon Jakarta. Saya ingin merasakan Indonesia sebagai seorang turis. Saya meninggalkan hotel pagi-pagi dan naik bus ke Monas. Sopir bus melihat saya orang Tiongkok, dan menyapa dengan bahasa Mandarin sederhana, "Halo." "Ke Monas?" "Iya." "Anda bisa berbahasa Mandarin juga?" "Sedikit." Turis Tiongkok sering datang, jadi saya belajar. Dalam perjalanan di dalam bus, saya melihat pemandangan panorama Jakarta, gedung-gedung pencakar langit dan bangunan-bangunan bersejarah berpadu serasi. Pemandangan yang mengesankan. Kota yang modern tetapi tetap menjaga budaya tradisionalnya, yang berbeda dari kota-kota di Tiongkok. Tiba-tiba, sopir bus menoleh dan berkata, "Udaranya dingin, makan ini," sambil menyodorkan sebutir permen kecil. Saya terkejut dengan kebaikan yang tak terduga itu, dan mengucapkan terima kasih. Udaranya memang dingin. Meskipun hanya sebutir permen kecil, kehangatan hatinya membuat saya tersentuh. Setibanya di Monas, saya naik lift ke puncak untuk melihat pemandangan. Jakarta 360 derajat terhampar di depan mata. Sungai Ciliwung yang mengalir di tengah kota dan gedung-gedung besar kecil yang terlihat harmonis seperti lukisan. Saya bertemu dengan sepasang suami istri lansia Indonesia di puncak.
Mereka menyapa saya. Dari Tiongkok ya? Mau paman fotokan? Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan meminta tolong untuk difoto. Setelah selesai berfoto, bapak itu berkata, tahun lalu paman ke Beijing, kota yang luar biasa, ya. Istrinya menambahkan, orang Tiongkok baik-baik, suka menolong, membuat perjalanan jadi menyenangkan. Dari percakapan dengan mereka, saya merasa bahwa di antara masyarakat biasa kedua negara hampir tidak ada konflik atau permusuhan seperti yang diciptakan media. Yang ada justru rasa ingin tahu dan saling menghormati. Saya duduk minum kopi di kafe di puncak sambil merenung. Indonesia bukan negara yang terpuruk, tetapi negara yang hangat. Pengalaman beberapa hari terakhir muncul kembali di benak saya. Pelayan kedai kopi yang menemukan dompet, sopir taksi yang mengembalikan kamera, narasumber yang baik hati, dan sopir bus yang memberi permen tadi. Saya melihat kantong permen kecil itu dan menyadari dengan mendalam, kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada ukuran ekonomi atau teknologinya, tetapi pada hati dan budaya masyarakatnya. Indonesia memang kuat secara ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah kejujuran, kebaikan hati, dan ketahanan masyarakatnya dalam mengatasi krisis. Setelah turun dari Monas, saya berjalan-jalan di pasar terdekat. Para pedagang juga baik, memberikan diskon kepada saya yang orang Tiongkok. Seorang ibu pedagang bahkan memberi saya gantungan kunci kecil gratis saat saya membeli oleh-oleh. Lain kali datang lagi ke Indonesia, ya? Dalam perjalanan keluar dari pasar, saya menelepon Sakti, besok pulang. Wawancara sudah selesai. Sebaiknya aku tulis berita seperti apa? Sakti berpikir sejenak, lalu menjawab, tulis saja yang sebenarnya, Bang. Gambaran Indonesia yang Abang lihat dengan mata kepala sendiri, itu mungkin berbeda dari konten yang diinginkan stasiun TV kita. Meski begitu, Abang harus menjaga integritas sebagai jurnalis, kan? Penonton Tiongkok juga berhak tahu kebenaran tentang Indonesia. Malam terakhir, saya makan sendirian di sebuah warung kecil dekat hotel. Saya makan soto Betawi sambil merenungi perjalanan liputan ini. Awalnya saya datang untuk mencari kelemahan Indonesia, tetapi malah menemukan pengalaman yang menghancurkan prasangka dan ego saya. Pemilik warung menghampiri saya dan bertanya, makanan Indonesia enak? Enak sekali. Nanti kalau pulang ke Tiongkok, pasti akan kangen rasa ini. Dia tersenyum lebar dan menyodorkan sebotol kecil sambal. Ini buat oleh-oleh keluarga di Tiongkok. Ya, saat itu, saya yakin. Kehangatan, kejujuran, dan keterbukaan inilah kekuatan sejati Indonesia yang bisa mengatasi krisis apapun. Kembali ke hotel, saat berkemas, saya berpikir, cerita seperti apa yang akan saya sampaikan sekarang? Setibanya di Bandara Beijing, stasiun TV langsung menelepon, Budi, cepat ke studio. Malam ini ada siaran langsung, kamu harus tampil. Sekarang, saya belum punya naskah. Tidak apa-apa. Sampaikan saja pengalamanmu di Indonesia secara langsung. Penonton sudah menunggu. Saya naik taksi ke stasiun dengan hati yang berat. Kekhawatiran tentang bagaimana menyampaikan hasil wawancara semakin menjadi-jadi. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, banyak orang tidak akan senang. Jika saya mempertahankan pandangan lama, hati nurani saya tidak akan mengizinkan. Setibanya di stasiun, Sakti sudah menunggu saya di lobi. Bang, akhirnya sampai juga. Liputan khusus tentang Indonesia ini sangat dinantikan. Ratingnya pasti akan meroket. Sakti, kalau aku mengatakan yang sebenarnya, bagaimana? Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. Itu keputusan Abang. Tapi penonton ingin mendengar tentang kelemahan Indonesia. Saya bersiap-siap di ruang rias dan masuk ke studio. Lampu merah menyala, siaran langsung dimulai. Selamat malam, pemirsa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Budi, jurnalis kita yang baru saja kembali dari liputan khusus di Indonesia. Budi, bagaimana situasi di Indonesia? Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Indonesia yang saya lihat sangat berbeda dari yang kita ketahui. Seluruh studio hening. Kita menganggap ekonomi Indonesia sedang terpuruk.
Tetapi perusahaan yang saya kunjungi memiliki teknologi kelas dunia. Salim Group dan Pertamina masih memimpin dalam inovasi, dan ada banyak startup yang menargetkan pasar global. Pembawa acara tampak bingung dan menyela, tapi data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap negara menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi kekuatan Indonesia adalah ketahanannya dalam mengubah krisis menjadi peluang. Mereka tidak menutupi masalah, tetapi membicarakannya secara terbuka untuk mencari solusi. Ekspresi pembawa acara menjadi kaku karena ini bukan konten yang ia harapkan. Lalu bagaimana dengan sentimen anti-Tiongkok dari orang Indonesia? Apakah sangat terasa? Saya menjawab pertanyaan ini tanpa ragu. Berbeda dari yang kita ketahui. Sebagian besar orang Indonesia yang saya temui sangat baik dan jujur. Ketika saya kehilangan dompet dan kamera, semuanya kembali utuh. Dan masih banyak orang yang memberikan kebaikan-kebaikan kecil. Selama siaran langsung, komentar di media sosial membanjir. Budi sudah dicuci otak oleh orang Indonesia. Pasti dia dibayar oleh Indonesia. Tetapi saya terus berbicara. Kita seringkali memiliki pandangan yang berprasangka terhadap negara lain melalui media. Saya sendiri pernah seperti itu. Tetapi ketika saya mengalaminya sendiri, kenyataannya berbeda. Indonesia adalah pesaing kita, tetapi pada saat yang sama, juga negara tempat kita bisa belajar banyak hal. Produser dengan cepat memberi isyarat. Kalimat terakhir. Kebenaran hanya bisa diketahui ketika kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemirsa, ketika Anda mendengar cerita tentang negara lain, cobalah untuk mempertimbangkannya dari berbagai sudut pandang. Acara berakhir. Saya berjalan keluar dari studio. Produser menghampiri saya dengan marah. Budi, apa yang kamu lakukan? Ini bukan konten yang kita inginkan. Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya sebagai seorang jurnalis. Apa yang saya lihat dan alami sendiri. Kembali ke kantor, saat membereskan meja, Sakti diam-diam menghampiri. Bang, keren sekali. Saya berharap punya keberanian seperti itu. Saya tersenyum dan menjawab. Bukan keberanian, tapi tanggung jawab. Sebagai jurnalis, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Malam itu, media sosial saya dipenuhi dengan pesan kecaman dan dukungan yang campur aduk, tetapi hati saya tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa telah menjalankan tugas sebagai jurnalis sejati. Dalam perjalanan pulang, saya memakan permen yang saya dapat dari Indonesia. Rasa manis yang menyebar mengingatkan saya pada pemandangan Jakarta yang saya lihat dari Monas. Indonesia bukan negara yang terpuruk, tetapi negara yang hangat. Dari pengalaman ini, saya memutuskan untuk menjadi jurnalis yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, tidak peduli negara mana atau siapapun yang saya liput, saya tidak akan mudah menghakimi sebelum melihat dan mengalaminya sendiri. Setelah itu, saya mulai membuat seri wawancara mendalam tentang berbagai negara dan budaya. Episode tentang Indonesia pada awalnya mungkin menjadi perdebatan, tetapi seiring waktu, banyak pemirsa mulai menerima sudut pandang baru. Menyampaikan kebenaran, bukan cerita yang ingin didengar orang lain, inilah misi seorang jurnalis sejati. Saya menyadarinya sekali lagi dari liputan di Indonesia. Sekarang, setiap pagi saat saya masuk ke kantor, saya akan melihat gantungan kunci yang saya dapat dari Indonesia. Itu bukan sekadar oleh-oleh biasa, tetapi telah menjadi benda berharga yang selalu mengingatkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya.